Jadi dia hydropower di mana mungkin dia banyak supply ke PLN dan dia punya ini kan hydropowernya kan ada 4, 3 yang udah jadi, 2 udah jadi, 1 yang ketiga ini awal tahun depan udah mulai berproduksi. Jadi itu kan menjadi katalis penambahan income. Jadi kalau menurut aku untuk Arko ini masih sangat menarik dan kemarin rumornya udah beberapa broker ada ketemu dan rata-rata setelah itu aku tanya ke temen-temen kan gimana habis ketemu, oh ya bagus dan mereka suka. Jadi ini tapi memang lebih untuk investasi yang jangka panjang kali kalau kayak gini, karena kita lihat kan harganya naiknya juga udah lumayan banyak gitu, dan kita masih nunggu untuk apakah dari sekian beberapa broker yang ketemu udah ada yang ngeluarin report apa belum, karena kalau begitu ada yang ngeluarin report kan berarti mereka udah confidence ya, mereka confidence bisa melakukan rekomendasi buy untuk saham ini. Oke, jadi kalau buat trading itu kita perhatikan base bisa diambil untuk buy on weakness. Mana sih? Oke, ini ada lagi apa ya? Oh, Raja. Tadi kayak kita udah ngebahas ya, bentar ya. Ya, betul. Oke. Ini tunggu bentar. Friend. Nah, kalau friend bagaimana? Kemarin friend sempat hijau deh. Ya, jadi ini semacam ini ya sih ya. Iya. Aku sempat bercandaan lah sama temenku. Friend Iya. ini sebenarnya gini, ini kayak pergerakannya kebalikan sama bumi sih. Kalau Cici perhatiin gitu ya. I Ketika see. bumi merah, friendnya hijau. Okay. Ketika friendnya hijau, buminya merah. Sekarang kalau kita lihat buminya kan merah, friendnya hijau. Iya, gitu iya, ya. iya. Aku pikir kok jangan-jangan ini kok sama gitu ya yang gerakin. Nah, Iya. jadi sebenarnya kayak friend ini kalau teman-teman lihat memang mungkin teman-teman bisa lihat di IG Reelsku, aku juga sudah pernah bahas mengenai inverted head and shoulder gimana. Cuma teman-teman bisa lihat ini bentuknya inverted head and shoulder, dan kita lihat ketika dia rally di sini volumenya kan balik lagi kencang. Yes. Tapi ketika koreksi ya cenderung minor. Kita Yeah. lihat di sini kan. Nah, jadi sebenarnya friend ini menurutku cukup menarik karena dia lagi retest ke IHNS yang kemarin. Nah, jadi dia retest terus ternyata kan istilahnya masih ada spike ke atas ya, meskipun memang volumenya belum terbuild up dengan baik gitu ya. Cuma at least kita tahu ada pantulan di sini. Nah, tapi aku bilang kalau misalnya teman-teman mau spec buy, mungkin bisa spec di 92 sampai 94 atau sekalian tunggu break 100 baru teman-teman buy. Atau misalnya turun nih balik ke 92 94 boleh spec buy di sini, paling jempol di bawah 90 I think boleh buat to cut dulu. Nanti kita lihat lagi. Iya sih, ini kemarin tanpa kita sadarin, tahu-tahu friend ini plus 5% loh. Kemarin tuh kita sibuk dengan bumi lah, dengan apa yang kemarin sempat heboh, Pegas ya. Kemarin mungkin Pegas itu yang mencuri perhatian kita ya, karena naiknya cukup banyak dan hari sebelumnya kan bumi. Nah, friend ini diam-diam naik tanpa kita lihat gitu loh. Aku juga baru lihat sekarang, ternyata dia udah 99. Memang teknikalnya ini friend sangat-sangat menarik sih kalau dia bisa balik ke 100 ya, itu udah lumayan oke. Kemarin tutup udah 99 ya. Semoga besok koreksi yang atau yang lebih confirm kalau di base yang kedua ya, Vin, yang di atas itu ya. Itu baru cakep sih. Betul. Jadi basically ini pilihannya ada dua, karena dia belum selesai dari break dari base ini. Tunggu dia break di atas 100 kalau mau cepat. Kalau mau spike mungkin di 92 sampai 94 boleh, jempol di bawah 90 buang. Itu buat teman-teman yang belum punya barang, besok boleh coba spec buy 92 ya. Kalau gagal cut loss disiplin tapi ini ya. Iya, betul. Oke. Ini ada juga yang nanya mengenai RMKE tahu deh, kalau mungkin secara teknikal chartnya jadi kurang bagus, tapi kalau aku sih masih positif on RMKI karena dia masih batubara juga, dan dia juga ada transportasi batubara. Istilah batubaranya juga masih menarik banget, katalisnya. Sama dia masuk ke FTSE gitu loh. Jadi ya
nggak terlalu ini sih, nggak terlalu Ya, mengkhawatirkan. betul. RMKI ini kan ini, Ci. Memang seperti aku bilang tadi, ada kontraktor pertambangan batu bara. Mm-mm. Kan aku bilang nggak Mm-mm. cuma batu baranya aja, tapi kita harus perhatikan kontraktornya, Mm-mm. terus sektor penunjangnya. Iya, Nah, kalau kita lihat sebenarnya by technical, RMKI ini bikin higher high, higher low. Masih konsisten. iya, Belum ada perubahan arah. iya, Cuma memang ini akan jadi koreksi dulu. iya. Karena ini sudah rally kencang, mungkin ini akan ada koreksi dulu. Mm-mm. Baru naik lagi, Mm-mm. mungkin. Iya, Tapi kita akan lihat lagi iya, apakah candlenya masih cukup baik untuk kita lihat. Kalau kita buka di 1 jam, Mm-mm. memang masih belum terlalu kelihatan gitu ya. Kalau iya. teman-teman lihat di sini, kita coba lihat Belum sih. terlalu kelihatan untuk Cek di membalikan sini. arah ya, Vin ya? Belum, Iya, benar sih. belum. Jadi sebenarnya dia masih menguji, kita bisa bilang dia masih menguji daerah support di sini. Masih menguji lah, karena ini the last high sebelum ini kan. Ini mungkin akan sideways dulu mungkin, Mm-mm. atau ya kita tunggu koreksi yang mungkin agak sedikit major Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Teman-teman bisa pertimbangin. Mm-mm. Menurutku kalau RMKI itu jebol di bawah ini 710 mungkin I think sudah nggak oke, I think. Baru kurang menarik kalau di bawah 710. Jadi kalau Iya, betul. kalau di area-area sekarang istilahnya masih Masih oke. ya masih menarik lah, masih ada oke lah gitu. Karena sektornya Iya, itu batu bara gitu loh. Kalau sektornya betul. misalnya sektor yang lain misalnya health yang menarik, katalis kagak ada, cerita kagak ada, sahamnya udah Hmm. di bawah-bawah hampir mendekati support ya kurang menarik. Tapi karena dia sektornya masih batu bara, cerita batu bara itu kelihatannya masih hot, jadi ya anytime bisa make a comeback sih untuk saham-saham yang kayak begini ya. Benar. Kemudian ada juga mengenai tadi apa ya, BP ya, BP aku masih suka karena story-nya sektornya batu bara dan dia ada logistik atau transportasi batu bara juga yang punya kontrak tetap dengan KPC dan Arutmin, dan dia akuisisi batu bara. Ya, Nah, sebenarnya kalau BP itu sekarang itu kemarin tuh sudah kena target ascending scale up, udah kena. Terus habis itu pasti koreksi. Nah, ini koreksinya kan masih ngebentuk sebuah base di sini, masih belum jelas nih arahnya. Ya kalau mungkin teman-teman yang mungkin mau spek ya, yang di kotak base bawah boleh ambil, jebol buang. Anyway juga stop lossnya kecil. Ya udah beli aja, siapa tahu terbang gitu kan, siapa tahu. Iya. Gitu. Kalau kemarin kan aku sempat nanyain waktu Aji Live kemarin ya, kalau menurut mereka memang close transaksi ini akan dilakukan September kalau nggak salah deh. Jadi bener-bener kan memang kalau merger akuisisi itu begitu kita tanda tangan, jadi ya lu jual sama gua harga sekian, oke udah deal. Tapi closing dealnya itu kan nggak bisa di hari itu juga, ada proses, ada waktu, ada proses legal. Nah mungkin setelah proses itu selesai, mungkin ini baru akan menjadi katalis untuk saham ini naik lagi, karena sekarang mungkin lagi ngurusin untuk proses akuisisinya ini. Tapi kemarin udah ada satu broker yang menulis ya tentang Astrindo Nusantara atau BP ini, Trimega tanggal 25 Agustus ternyata udah bikin risetnya, tapi memang masih non-rated. Jadi call acquisition to be the game changer. Jadi ini menurut aku akan sangat menarik sih. Tapi memang lagi berberes lah setelah rally panjang, istirahat dulu, narik napas sambil beres-beres akuisisi mungkin ya. Jadi ya dia koreksi dulu. Kemudian apalagi yang menarik? Oh dia ada yang nanyain Harum nih. Kemarin Harum juga sempat menarik banget sih. Oke, Harum. Harum sendiri itu kan sebenarnya kalau kita bilang dari technical itu memang udah break dari downtrend lainnya, dan ini lagi retest terus arahnya masih ke atas ya. Kalau aku lihat cukup oke. Cuma Harum ini kalau teman-teman tahu kan lebih banyak sentimennya itu ke nikel sebenarnya. Yes. Dia kena isu nikel itu langsung abrol cepat. gitu ya. Iya. Ini kan mirip banget ceritanya sama Antam dan Inco. Iya. Nah, tapi sebenarnya Harum itu
by fundamentalnya itu lebih banyak lebih banyak call-nya sebenarnya daripada nikelnya. Jadi sebenarnya harusnya laporan keuangannya mereka ini oke banget menurutku, karena dengan koreksi-koreksi yang terjadi, I think Harum ini adalah salah satu saham yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kita lihat gitu, untuk Harum sendiri ya, mempertimbangkan dari fundamentalnya yang memang dia juga masih call yang cukup banyak, memang sentimennya lebih ke arah nikel gitu sih. Iya, dan Harum ini juga kemarin itu laporan keuangan yang sebelumnya itu bagus banget sih, dan mereka ada company yang lumayan sering bagikan dividen sih. Tapi biasanya dividennya bulan 6. Yang akan deket sih bagikan dividen interim ya Adaro, biasa bulan 12 rutin ya, bulan 12 bagikan interim. Ini ada yang nanya Bumi, sebenarnya tadi kita sempat bahas dikit, tapi kita udah bedah belum ya chartnya? Kalau chartnya Bumi tuh jadinya mungkin banyak sekali nih teman-teman yang pegang Bumi. Iya pasti. Bumi sekarang kan kemarin tuh kan break di sini, terus dia break di sini lagi. Jadi harusnya idealnya dia akan retest dulu karena di daerah sini kotak hijau lah. Nah dia baru jelek kalau dia breakdown di bawah 120. Itu dia baru balikan arah. Tapi kalau selama itu nggak terjadi, maka teman-teman boleh hold dulu gitu. Kalau aku pribadi ya koreksi yang terjadi, kalau teman-teman belum masuk semua ya boleh masuk lagi. Tapi kalau misalnya udah full juga ya jangan masuk lagi gitu, karena stop lossnya di bawah 120 gitu sih. Atau teman-teman boleh pakai moving average gitu ya, mungkin kalau mau agak agresif sedikit, mungkin di MA20 sebagai trailing stopnya. MA20 itu sekarang di 132. Mungkin boleh pertimbangin di bawah 132, mungkin boleh out untuk trailing stop ya. Gitu. Ya, jadi ya kalau Bumi karena kemarin naiknya cukup banyak dengan diikutin volume yang cukup besar, ini kelihatannya banyak yang trading nih di sini ya. Makanya kalau kita lihat harganya naik banyak, volume naik banyak, kemudian besoknya koreksi, volumenya juga lumayan gitu. Jadi ya tapi karena ini sektornya juga masih batu bara ya pasti masih cukup seksi lah kalau aku bilang sih. Ya, betul. Nah, oke, ini ada yang nanya Dewa. Ya, ini paket sih Dewa Bumi. Dewa. Ya, Dewa. Dewa menarik loh. Dewa ini betul. Kontraktor. Ini adalah salah satu saham yang aku lirik ketika Buminya naik kencang. Jadi memang aku sudah lirik Dewa ini karena Dewa ini memang gerakannya kemarin kebalikan. Jadi aku mengambil kesempatan opportunity ketika dia balik ke neckline-nya. Jadi waktu itu aku sempat ngambil di sini sekitar level 68. I think habis itu rally gitu ya, 7% atau berapa gitu. Nah habis itu hari ini kemarin koreksi. Koreksi ini ya sangat wajar karena memang udah deket resist juga dan dari ini akhirnya ya hold aja. I think mempertimbangkan ya, mungkin mempertimbangkan dengan volume sekencang ini gitu ya, ketika rally kencang banget, I think belum beres sih, I think masih ada lanjutannya ini. Jadi ya bisa dipertimbangkan. Gitu. Ya memang untuk saat ini ya banyak sekali saham-saham yang istilahnya di bawah 100 yang naik. Nah makanya tapi saham yang di bawah 100 itu yang mempunyai strong katalis dan sekarang istilahnya cukup rame di mana grupnya itu ya banyak orang menghubung-hubungkan dengan tahun politik yang nanti akan terjadi 2 tahun lagi gitu loh. Jadi kelihatannya ini masih punya katalis yang masih menarik, momentumnya masih ada, sektornya juga masih relate banget dengan batu bara yang lagi hot. Jadi ya ini masih cukup menarik untuk perhatian teman-teman sih. Friend tadi kita udah bahas, kemudian ini juga ada yang nanya mengenai Cepro. Oh ya, PSKT. Oke, nanti habis Cepro kita bahas PSKT. Oke, Cepro cukup menarik ya, masih mencoba untuk retest di area bawah, support bawah. I think cukup menarik ya, melihat beberapa hari terakhir itu masih nge-base di sini. I think masih oke. Toh juga mau masuk stop lossnya kecil. Iya. Ya udah,
coba aja betting sedikit di sini. Ya udah, akhirnya kalau rally ya ini kan kalau kita hitung ya, rally-nya bisa 14%, tapi Bener. risk-nya kan cuma 3%. Ya udahlah, satu banding 5, Iya, 1 banding 5 ya worth lah bener untuk sih. kita spek. Bener sih, dari kemarin kan ada pernah satu saat yang rally-nya cukup kenceng sampai 75 apa ya. Nah, habis itu kan dia koreksi Iya, tuh. betul. Koreksi itu istilahnya udah ngebase ya, kalau kata Alvin bilang kayak udah laggard di satu harga 66, 67, 66, 67. Jadi marketnya mau naik turun gimana, dia tetap aja di situ. Kayak nunggu momentum untuk gerak ke atas atau ke bawah. Tapi kalau lihat begini biasanya saham yang udah naik terus turun, udah ngebase umumnya sih terjadi rebound lagi ke atas, melanjutkan rally-nya sih biasanya. Tapi ya memang ini boleh diperhatikan sih, beli di 66 risknya cuman kecil, tapi ngarepin tiba-tiba dia balik lagi ke atas, itu mungkin jadi katalis untuk kita bisa profit taking nanti di atas ya. Dimana laporan keuangannya kayak belum keluar deh.